Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Prince Gunawan dengan NIM 2152508. Di sini saya akan menjelaskan tentang phone holder dengan berbahan polyethylene terephthalate glycol menggunakan mesin 3D printing. Jadi dalam ini memiliki latar belakang ya, yaitu phone holder merupakan produk yang sering digunakan dalam keseharian untuk berbagai fungsi seperti komunikasi, hiburan, pekerjaan hingga navigasi. Phone holder ini dibuat dengan desain yang sangat estetik dan memiliki banyak fungsi. Jadi alasan saya memilih produk ini adalah permasalahan ini saya angkat dikarenakan saya melihat kondisi asli pada saat saya melakukan kerja praktik bahwa banyak karyawan-karyawan di saat ini mengerjakan suatu pekerjaan sibuk untuk melihat ke ponsel. Dikarenakan revisi tersebut itu ada dalam ponsel tersebut. Jadi agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Jadi penholder ini dibuat untuk memudahkan para pekerja untuk bekerja lebih maksimal. Jadi bidang keilmuan yang terkait itu adalah penggunaan teknologi printing memungkinkan untuk membuat dengan desain yang lebih menarik. Bidang keilmuan 3D printing ini berkaitan dengan program studi teknik mesin, di mana pemahaman ini berupa mekanisme desain dan percetakan 3D printing. Jadi dalam proses pembuatan itu adalah yang pertama adalah tahapan perencanaan dan desain produk. Desain produk dengan CAD, desain ini mencakup penempatan untuk ponsel, sudut penyangga hingga ruang untuk pengisi daya tersebut. Yang selanjutnya adalah mengatur mesin 3D printing dan material. Jadi percetakan ini mencetak layer demi layer dengan G-code yang sudah diatur. Proses ini berlangsung selama beberapa jam. Selanjutnya itu adalah bagian finishing. Bagian finishing ini mencakup pemotongan dan pembersihan produk. Ini digunakan untuk menghasilkan produk yang memiliki standar bagus atau standar yang baik. Yang selanjutnya adalah bisnis model Canva atau BMC. BMC adalah alat strategis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memahami model bisnis suatu perusahaan secara menyeluruh. BMC memudahkan pelaku bisnis untuk memvisualisasikan elemen utama yang menjadi jalannya suatu bisnis. BMC ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah customer relationship, yang ketiga adalah channel, yang keempat adalah value proposition, yang kelima adalah key activities, yang keenam adalah key research, yang ketujuh itu adalah partners, yang selanjutnya adalah cost structure, yang terakhir adalah revenue stream. Jadi bagian-bagian dalam model Canva itu adalah value proposition itu menjelaskan suatu rangkaian produk atau layanan yang menciptakan nilai yang ditujukan kepada segmen pelanggan yang spesifik. Yang kedua adalah customer segment. Elemen ini berfokus pada kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis karena mempengaruhi bagaimana bisnis akan menyusun strategi produk, pemasaran, dan layanan. Yang selanjutnya adalah channels. Elemen ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan kamu sampai kepada pelanggan. Ini mencakup beberapa saluran distribusi baik online maupun offline, serta berinteraksi dengan pelanggan. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Elemen ini mencakup strategi pelayanan, dukungan pelanggan, dan cara menjaga loyalitas pelanggan tersebut. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Elemen ini menggambarkan bagaimana bisnis yang menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Ini berupa penjualan langsung, langganan, komisi, atau model pendapatan lainnya. Yang selanjutnya adalah key research. Key research itu merupakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis. Terdapat 4 tipe key research, mulai dari physical research, intellectual research, human research, dan financial research. Key activity selanjutnya adalah key activities. Key activities ini mencakup produksi, pemasaran, dan distribusi. Key activities merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model Canva yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Yang selanjutnya adalah key partners. Key partnership ini dapat berupa supplier, distributor, atau pihak ketiga lainnya yang mendukung jalannya bisnis tersebut. Yang selanjutnya adalah cost structure. Elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Yang selanjutnya itu adalah kita memasuki bagian identifikasi produk.
Jadi identifikasi produk ini saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah kebutuhan pasar. Identifikasi ini menunjukkan bahwa 3D printing saat ini menjadi salah satu tren dalam pembuatan produk. Produk ini menawarkan penggunaan font holder yang lebih estetik dan memiliki banyak fungsi. Seperti yang ada dalam artikel Marketeers, yaitu adalah asosiasi ungkap tren penggunaan teknologi 3D printing di Indonesia. Jadi banyaknya eh, produk-produk yang menggunakan teknologi printing ini jadi membuat saya tertarik terkait 3D printing tersebut apabila phone holder ini menggunakan 3D printing apalagi dengan bahan yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah keinginan pelanggan. Identifikasi yang menunjukkan bahwa banyaknya peminat yang ingin menggunakan phone holder ditambah dengan menggunakan 3D printing, konsumen akan lebih penasaran dengan apa yang akan dihasilkan dan pelanggan akan lebih tertarik. Dilihat dari penjualan dari Shopee Mall ini adanya 4,5 ribu sudah terjual phone holder dengan menggunakan bahan yang belum tentu ramah lingkungan tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga adalah nilai jual utama. Keunggulan dari produk ini adalah ketahanan bahan PETG dan produksi ramah lingkungan yang menjadikan phone holder ini unik di pasar aksesoris ponsel. Jadi, kenapa saya bisa menilai ini menjadi keunggulan? Karena bahan PETG ini merupakan bahan yang ramah lingkungan. Dengan dilihat di bawah desainnya terdapat ada sekat di bawah itu untuk mengecas dan stand untuk yang lebih estetik dan nyaman digunakan dalam HP tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mau dimakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.